Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yang mana kita menyampaikan tentang makarimul akhlak, kemuliaan akhlak. Ini kita ambilkan tulisan dari Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Di bagian yang sebelumnya telah kita sampaikan terkait dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana untuk mewujudkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu mengambil berita-berita dari Allah, ayat-ayat Allah ta'ala, bitasdiq, dengan cara membenarkannya. Kemudian mengambil hukum-hukum Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan dan mempraktekannya. Dan yang ketiga, mengambil takdir-takdirnya Allah yang buruk untuk kita sabar dan ridho. Kita masih menyampaikan bagian pertama, yaitu bagaimanakah berakhlak dengan akhbarullah, berita-berita dari Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah Ta'ala, dan juga termasuk di dalamnya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita sampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan hadis Dzubab, hadis tentang masalah lalat. Berikutnya beliau memberikan contoh yang kedua, yaitu hadis yang kedua, misalun akhar, contoh yang kedua, min ahbari yaumil qiyamah, yaitu berita tentang hari kiamat. Berita tentang hari kiamat. Ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, inna syamsa, atau inna syamsa tadnu minal khalaiq yaumal qiyamah biqadri milin, bahwasanya sesungguhnya matahari akan didekatkan kepada para makhluknya. Matahari akan didekatkan kepada manusia pada hari kiamat nanti seukuran 1 mil. Seukuran 1 mil. Beliau katakan di sini saun kana hadal mil, yaitu milal makhala. Mil ini ada 2 macam arti. Yang pertama, mil dalam arti adalah yaitu milnya alat yang dipakai untuk celak. Jadi hanya kecil, sedikit atau pendek, ya, untuk celak itu pendek. Amkana milus masafah, yaitu mil yang artinya masafah, jarak, artinya yang berupa jarak. Kalau di hitungan kita 1 mil itu diperkirakan yaitu 1,5 kilo, diperkirakan 1,5 kilometer. Nah, ini matahari didekatkan pada kiamat hanya yaitu berjarak sekian saja. Maka dikatakan fa inna hadil masafah, karena sesungguhnya jarak ini
baina syamsi wa ru'usil khalaik, antara matahari dan kepala-kepalanya makhluk, kepalanya manusia ini qalilatun, itu sangat sedikit, sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Wa ma'ahada, meskipun demikian, fa'inan nasa la yahtariquna biharriha. Meskipun matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, ambillah jaraknya 1,5 kilo ya dari kepala kita, itu ya Masya Allah panasnya ya, kita tidak bisa merasakan. Sekarang aja kita kondisi yang masih jauh mataharinya, hanya kemarau berapa waktu ini saja kita merasakan panasnya sampai 38 derajat misalkan, itu sudah terasa panas sekali. Apalagi kalau matahari lebih didekatkan, semakin panas. Namun di yaumul kiamah nanti, meskipun matahari lebih didekatkan dengan kepala kita, tapi manusia tidak terbakar dikarenakan panas matahari. Ma'anna syamsa, padahal matahari itu lautadnul an fid dunya, kalau misalkan matahari ini didekatkan di dunia ini sekarang ini, miqdara an milatin, yaitu sebesar hanya di ujung jari, maksudnya itu diturunkan sedikit dari posisi yang ada. Posisi yang ada sekarang dari matahari ini dengan bumi, katakanlah secara umum demikian. Kalau itu diturunkan sedikit saja posisinya, ya lah tarqatil ard, niscaya bumi ini akan terbakar. Bumi ini akan terbakar. Waman 'alaiha, dan tidak hanya buminya, dan apa yang ada di atas bumi semuanya akan terbakar. Bayangkan para jamaah. Dan ini meskipun matahari belum, Allah tidak merubah posisinya, jarak antara matahari dan bumi ini. Di musim kemarau yang sangat panjang, ya sudah banyak yang namanya hutan-hutan terbakar. Hutan-hutan terbakar. Sebabnya apa? Karena panas. Karena panas. Bagaimana lagi kalau misalkan itu lebih didekatkan, yang terbakar bukan hanya hutan tapi bumi seluruhnya. Maka ini tidak bisa kita bayangkan bagaimanakah panasnya matahari ini ketika didekatkan dengan bumi ini. Mungkin ketika diberi gambaran yang demikian ini, ada orang-orang yang mereka itu mengatakan nggak masuk akal ini, nggak masuk akal. Qad yakunu qail, maka beliau sampaikan di sini. Kadang-kadang ada orang yang bicara, kaifa tadnu syamsu? Bagaimana mungkin matahari didekatkan min ru'usil khalaik, dari kepala-kepala makhluk ini yaumul qiyamah, hari kiamat nanti, bihadil masafah, dengan jarak ini hanya 1,5 mil saja. Apakah ini nanti tidak membuat hancur segalanya? Demikian. Sumayyabqun nas, kemudian manusia tidak terbakar. Tidak terbakar. Lahdatan wahidatan, meskipun sebentar. Jadi manusia kuat saat itu. Duna ayah tariku, tanpa mereka terbakar. Ini orang-orang yang dia itu menanggapi atau mereka memahami ayat ataupun hadis Rasulullah SAW dengan apa? Dengan ro'yunya, dengan akal pikirannya. Ya, karena memang kalau terjadi sekarang di dunia sekarang ini, iya mungkin. Tapi ini di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Secara hukum sudah beda alam. Maka kita kenal alam ini ada 4. Namanya alam rahim yang pertama. Alam kandungan, masih di kandungan para ummahat, para ibu. Kemudian alam dunia yang kita rasakan sekarang ini. Yang ketiga adalah alam barzakh, alam penantian antara dunia dan akhirat. Yang terakhir adalah alam akhirat. Dengan perbedaan alam ini, hukumnya berbeda. Maka jangan dipikirkan apa yang terjadi di alam barzakh seperti di dunia, apalagi yang terjadi di hari kiamat seperti di dunia. Tidak nutut, akal kita tidak nyampe, tidak akan nyampe. Makanya bingung orang-orang ketika mendengarkan hadis yang demikian ini, ketika dia tidak menggunakan keimanannya, tasdik, membenarkannya, dia akan bingung. Tapi bagi orang yang memiliki iman, sami'na wa ata'na.
Maka kita katakan aku li hadzal qail, kita jawab orang yang dia itu mempertanyakan dengan ini, alaika antakuna husnal khuluq nahwa hadzal hadis. Maka wajib bagimu untuk husnul khuluq terhadap hadis yang semacam ini. Inilah maknanya husnul khuluq, berbaik, yaitu akhlak yang baik terhadap apa? Terhadap hadis Rasulullah SAW, terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Hendaklah kita itu husnul khuluq. Maknanya husnul khuluq adalah bit tasdiq, dengan membenarkannya, tanpa kita itu bingung gimana kok begini, gimana kok begitu. Maka dijelaskan oleh beliau, wa husnul khuluqi nahwa hadzal hadis, dan husnul khuluq seperti hadis ini, yaitu hadis as-sahih, yakunu an naqbalahu wa nusaddiqu bih. Caranya dengan kita menerima dan kita membenarkannya. Itu namanya husnul khuluq. Husnul khuluq terhadap ayat atau hadis Rasulullah SAW, menerima dan membenarkannya. Wa alla yakuna fi sudurina harajun minhu. Jangan sampai ada di dalam dada kita, di hati kita itu yaitu rasa berat darinya. Wala dayiqa wala taraddud, dan jangan merasa sempit, jangan merasa ragu-ragu. Harus yakin memang hadis ini adalah hadis yang benar. Tidak boleh kita ragu-ragu. Wa anna lama akhbara bihin nabi, dan kita hendaklah mengetahui bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hadza, dalam masalah ini adalah hakun, adalah benar adanya. Adalah benar adanya, bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak mungkin, adalah benar adanya. Ayo lehwah azali wa azakullah. Maka disinilah bagaimanakah kita selaku seorang muslim, dikala kita itu mendengar atau membaca hadis-hadis yang semacam ini, maka yang bicara bukanlah ra'yu kita, yang bicara bukanlah akal pikiran kita, tapi adalah hati kita, adalah keimanan kita. Maka disebutkan oleh beliau, walakin hunaka fariqun 'aziman, akan tetapi di sana ada perbedaan yang sangat besar, baina ahwalin nas fid dunya wa ahwalihim fil akhirah, antara kondisi manusia di dunia dan kondisi manusia di akhirat. Bihaitsu la yumkinu an nuqayyis ahwalud dunya bi ahwalil akhirah, di mana tidak mungkin dibandingkan kondisi dunia dengan kondisi waktu di akhirat. Li wujudi hadzal fariqil azim, karena banyaknya perbedaan di dua alam ini, dunia dan akhirat. Maka jangan sampai hal-hal yang itu hubungannya dengan akhirat, jangankan akhirat, dengan barzakh saja, itu kemudian kita lihat atau kita pikir dengan akal pikiran kita, itu akan terjadi kesalahan, karena kita memang tidak bisa mencapai apa yang memang itu bukan di alam kita. Maka ketika ada berita-berita gaib tentang masalah alam barzakh, tentang nikmat kubur, tentang adab kubur, tentang kejadian hari kiamat, fase-fase yang ada hari kiamat, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita mentaati, kita mengimaninya. Maka dijelaskan oleh beliau, fanahnu, maka kita na'lamu, mengetahui, anna nasa yakifun yaumal qiyamah 50.000 sana, bahwasanya manusia itu nanti pada hari kiamat mereka akan berdiri 50.000 tahun. Ya, beliau menuliskan 50.000 tahun karena memang perhitungan satu hari di alam akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Satu hari di sana, 50.000 tahun di dunia. Nah, berarti kalau kita hidup ini para jamaah, hidup ini 60-70 tahun, itu cuma berapa jam kita hidup di dunia? Ya, ada yang menghitung itu hanya 1,5 jam. Selama hidup kita itu di dunia terhitungnya 1,5 jam saja. Nah, tidakkah kita ngeri kalau misalkan hanya diberi waktu 1,5 jam, kemudian kita harus mengumpulkan bekal menuju Allah Ta'ala, kemudian harus memiliki yaitu amal yang saleh,
maka kalau orang yang faham tentang hal ini, dia tidak akan terbersit, terpikirkan, memikirkan amalan-amalan keburukan. Hanya amal kebaikan yang ingin dia lakukan. Walam yasima fid dunya, dan perbandingan terhadap ada di dunia, fahal yumkinu ayyakifa ahdun minan nas 50,000 daqiqah. Kalau dibandingkan di dunia, apa mungkin manusia itu berdiri selama 50.000 tahun? Tidak mungkin. Jangankan itu, orang ketika dia itu berdiri selama 50, katakanlah 50 jam saja, 50 jam saja, dia tidak mampu. 50 jam berapa hari sudah? 2 hari. Suruh berdiri terus begitu, tidak mampu dia. Tidak makan, tidak minum, ya berdiri saja tidak mampu. Atau bahkan mungkin lebih kecil dari itu hanya 50 menit yang tanpa makan, tanpa minum, diterik matahari. Itu juga berat. Nah juga berat. Maka dari itu, ini sesuatu yang bagaimanakah perbandingan di alam akhirat itu tidak sama dengan yang ada di dunia ini. La yumkinu dzalik. Idan, oleh karena itu al-fariqu adim. Oleh karena itu perbedaannya sangat besar. Fa idza kana kadzalika, kalau sudah demikian, fa innal mu'mina, maka sesungguhnya seorang yang beriman, yaqbalu misla hadzal khabar, maka seorang mukmin itu hendaklah dia itu menerima dalil hadis yang semacam ini bin syirahi sadrin, dengan lapang dada, wa tuma'ninatin, dan dengan ketenangan, jangan ragu-ragu, jangan gusar. Wa yatasi'u fahmu lahu, dan bagaimanakah kita harus memiliki pemahaman yang longgar, yang benar terhadap hal ini. Wa yanfatihu qalbuhu lima dalla alaih, dan membuka hati kita untuk bisa menerima hal ini. Inilah permisalan yang kedua yang disebutkan oleh beliau. Ada penjelasan yang menarik dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika yang terkait dengan masalah matahari didekatkan. Maka beliau Syekh Utsaimin ini menyebutkan bagaimanakah kondisi manusia pada hari kiamat nanti ketika matahari ini didekatkan. Yang dimana intinya beliau mengatakan bahwasanya orang atau manusia ketika nanti di hari kiamat itu akan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kekuatannya melebihi kekuatan yang ada di dunia. Ya. Beliau mengatakan hari kiamat kelak, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri 50 hari, seandainya orang sekarang ini berdiri 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makan, tanpa minum, ya niscaya mereka tidak mungkin mampu untuk melakukannya. Bahkan mereka akan binasa, bisa jadi bisa mati. Namun pada hari kiamat nanti beliau mengatakan mereka mampu berdiri 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa naungan. 50 tahun berdiri, ya. Mereka akan kuat dengan hal itu. Siapakah di antara mereka yang akan diselamatkan dari hal itu? Maka sebagaimana kita tahu boleh katakan, yaitu yang mereka tidak terasa dengan kondisi demikian itu adalah 7 golongan yang Allah naungi. Ya, yang Allah naungi, maka itu adalah orang yang akan diselamatkan Allah Ta'ala. Ada sab'atun yudhillumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dilindungi Allah Ta'ala. Maka di sini para jemaah, kita tentunya ketika mengingat atau kita mempelajari, mendengar tentang masalah di akhir demikian, maka jadikanlah itu sebagai hal yang selalu menghantui kita, dalam arti kita suatu saat pasti akan mengalami hal tersebut, sehingga amalan-amalan kita sekarang ini tidak akan kita sia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita
untuk bisa selalu murajaah, mengulang kembali apa yang sudah kita ketahui, khususnya iman kepada hari akhir. Karena hampir yang namanya pada hari ini semuanya urusan hal yang gaib, masalah yang gaib. Dan itu sekian banyak diberitakan di dalam ayat Allah, di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka tugas kita adalah bitasdiq, dengan membenarkannya. Secara teori gampang membenarkannya, tapi prakteknya bagaimana? Ketika kita membenarkannya, kita tentunya takut ketika nanti ada satu hari yang demikian. Maka kita sekarang beramal dengan amal yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, juga sebanyak-banyaknya. Semua dimudahkan Allah Ta'ala. Insya Allah pada waktu berikutnya kita akan lanjut tentang akhlak kepada Allah Ta'ala yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.